orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Jangan salah bahwa di situ masih koma. Terusannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Arah 9 Channel. Edisi kali ini sebelumnya saya mohon maaf bukan membahas hal-hal yang berkenaan dengan politik atau kanal ini lari kepada politik, tidak. Karena yang akan kami bahas ini adalah menghangatnya informasi dugaan adanya 300 triliun lebih transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang mungkin Anda juga sudah mengetahui. Hal ini mencuat setelah diungkap oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Tentu kita semua terkaget termasuk saya, kok bisa dana ratusan triliun? Diduga adanya transaksi mencurigakan udah begitu di Kementerian Keuangan. Belum selesai kekagetan itu, kemudian muncul lagi berita antara lain seperti diberitakan oleh Kompas TV bahwa anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mencecar PPATK dan menyinggung Mahfud MD karena sudah membocorkan laporan 349 triliun dugaan TPPU di Kementerian Keuangan. Dan mari kita simak pernyataan dari Pak Arteria Dahlan. Dan dari Pak Ivan, saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Sesi berikutnya untuk bisa kelar. Nah, pemirsa, ini yang membuat saya kaget dan juga mungkin Anda ya. Seorang Prof. Mahfud MD yang menurut saya awalnya luar biasa, beliau menyampaikan itu dengan beraninya. Tapi ternyata ada celah hukum yang dilanggar kalau kita melihat sepintas dari apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan, dan begitulah yang beredar dalam dunia pemberitaan. Namun demikian para pemirsa sekalian, kegelisahan ini kemudian saya sampaikan ke salah seorang sahabat kami, senior kami dulu di Pagar Nusa yang merupakan praktisi hukum dan seorang pengacara, dan dia kemudian mengirimkan hasil podcastnya yang intinya adalah sama, mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan tersebut. Menurut beliau, apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud tidaklah melanggar hukum dan itu sudah semestinya. Kita simak penuturan beliau dalam podcast tersebut. Ini kan sorotannya bahwa Prof. Mahfud sebagai ketua KNK TPPU itu dianggap ya atau dituding itu melanggar undang-undang yang ada, karena membocorkan rahasia negara itu tentang tindak pidana pencucian uang. Ini menurut Anda bagaimana ini? ya memang kalau kita melihat secara normatif dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP TPPU, terutama di pasal 11, memang di sana ada ketentuan di ayat 1 menyatakan bahwa aparatur pemerintah termasuk PPATK ini termasuk penyidik, dia tidak boleh membeberkan hasil temuan itu ke publik. Karena seandainya dia membeberkan itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tapi jangan salah bahwa di situ masih koma. Terusannya adalah kecuali untuk kepentingan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks ini Pak Mahfud sebagai ketua KNK TPPU ini punya kapasitas untuk menyampaikan itu ke publik. Jadi menurut Anda bahwa Pak Mahfud itu tidak melanggar? Tidak melanggar, karena fungsi dia sebagai ketua KNK TPPU itu
Dan ini kan berarti bosnya PPATK kan berarti bosnya PPATK, sehingga ketika intelijen keuangan PPATK menemukan itu, terus dilaporkan ke Pak Mahfud selaku kota koordinasi. Nah, terus dia menyampaikan ke publik. Ini bukan dalam kapasitas dia membocorkan rahasia negara, bukan. Tapi ini satu fakta yang ditemukan dan diharapkan itu sebagai satu proses amputasi bagi situasi yang sekarang belum juga kunjung berakhir dalam kasus-kasus korupsi. Oke, saya tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Prof Mahfud, ada press conference di situ dengan Bu Sri Mulyani ya Prof, menurut Anda tidak melanggar? Dalam fungsinya sebagai ketua KNK TPU dia tidak melanggar ya? Tidak melanggar. Tidak melanggar. Oke. Itulah para pemirsa pandangan dari seorang praktisi hukum terkait dengan apa yang saat ini sedang menghangat. Dan informasinya tanggal 29 Maret ini akan terjadi rapat dengar pendapat, dan seperti yang telah banyak diberitakan, Prof Mahfud malah nantang dalam tanda petik ya, agar 3 orang di Komisi 3 DPR RI itu hadir, jangan bikin alasan sehingga absen. Ini kemudian menjadi seru, tetapi intinya bukan keseruan tantang-menantang ini. Yang terpenting adalah bagaimana pembuktian dari dugaan atau transaksi yang mencurigakan itu bisa terkuak. Dilakukan oleh siapa dan duitnya kemana. Karena sekali lagi, ini bukan bidang saya, tapi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat jelata, sungguh sangat tidak habis pikir. Maka keberanian yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini menurut kami patut diacungi jempol, dan apalagi apabila hal ini benar-benar menjadi terang benderang. Sehingga jika dilarikan kepada persoalan budaya seperti yang telah saya bahas dalam arah 9 siji, maka saya gambarkan Pak Mahfud memiliki karakteristik seperti Tosan Aji atau pusaka keris laler mengeng, yang memiliki filosofi, kalau dalam bahasa Islam itu kulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah yang hak walaupun itu menyakitkan atau pahit rasanya. Bahkan tadi saya habis pulang podcast dengan salah satu kanal YouTube, dia menanyakan kepada saya, apakah jangan-jangan Pak Mahfud itu terah dari Trunojoyo? Wah, saya tidak tahu walaupun saya orang Madura ya. Tapi yang pasti Trunojoyo lahir di Sampang, yakni di daerah Babaran, tidak jauh dari alun-alun kota Sampang. Dan Prof Mahfud juga lahir di Sampang walaupun besarnya di Pamekasan. Intinya adalah sahabat kami ini menggambarkan keberanian Trunojoyo pada masa lalu. Seorang bangsawan Madura yang berani melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram pada saat itu, sehingga berani memerangi, yakni pada masa Amangkurat I di abad 17 Masehi. Dan Trunojoyo sukses atas kemampuan dia mengorganize dan adu strategi serta yang lainnya, sehingga Amangkurat I kalah, yang kemudian dilanjutkan oleh Amangkurat II. Namun sayangnya kemudian Mataram yang pada saat itu bergandengan mesra dengan VOC, akhirnya Trunojoyo yang luar biasa itu mengalami nasib tragis di akhir hayatnya. Mudah-mudahan kisah yang serupa tapi tak sama dalam pengertian keberanian untuk membela rakyat karena ada ketidakadilan, ada sesuatu yang mencurigakan, bisa berakhir dengan pembuktian sehingga masyarakat bisa mengetahui, tidak seperti yang dialami oleh Trunojoyo. Kita doakan bersama, mudah-mudahan rapat dengar pendapat menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi kebaikan bagi negeri ini. Dalam hal ini kami sebagai rakyat tentu berpihak atau mendukung pada kebenaran. Bagaimana menurut Anda? Mohon komentar dan sarannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.